Hai, seperti cuplikan di awal, di film ini menceritakan tentang dua gadis bersaudara terjebak di sebuah kolam renang. Nah, kemarin kita udah ngebahas film kolam renang juga yang berjudul The Pool, yang pastinya bikin deg-degan dan emosi kita tuh hampir dicabi-cabi gitu, nyampe nyesek rasanya. Nah, di film ini nggak kalah keren juga dari film The Pool kemarin, dimana pastinya emosi kalian bakalan dibanting-banting layaknya klepon yang tidak islami. So, daripada spoiler, langsung aja simak cerita filmnya. Check this out. Di awal film kita bakalan diperkenalkan pada wanita cantik bernama Brie. Brie adalah sosok wanita penyabar, positive thinking, dan memiliki pasangan bernama David yang baik dan sangat menyayangi Brie, yang akhir-akhir ini telah melamar Brie dan memberikan cincin berlian besar yang begitu indah. Tetapi Brie memiliki penyakit yang aneh, yaitu gula darah rendah atau diabetes, di mana ia akan koma jika sehari tak mendapatkan suntikan obat yang diberikan dokter pribadinya. Kemudian muncullah saudara kandung Brie bernama Jonah. Nah, si Jonah ini malah kebalikannya dari Brie, di mana Jonah adalah pribadi yang negatif. Ia selalu pesimis, arogan, dan salah satu pecandu narkoba. Dan ia sekarang masih dalam masa rehabilitas jalan atau PDP, pasien dalam pengawasan. Singkat cerita, mereka berdua bertemu di sebuah kolam renang umum Katea di salah satu kota dan berniat bersantai lalu mengobrol karena memang sudah lama mereka tak bertemu. Apalagi semenjak Jonah mengenal narkoba dan Brie menjalin kasih dengan David. Lalu scene diperlihatkan pada kakek tua penjaga kolam dan menyuruh semua pengunjung untuk pulang. Kemudian mengumumkan bahwa kolam renang akan tutup karena akan libur panjang nasional. Lalu kakek tua itu menegur Jonah dan Brie yang tak melihat dan mendengar pengumuman. Namun Jonah selaku wanita yang barbar tak terima dan mengejek kakek tua tersebut untuk belajar mencium pantatnya. Kemudian scene digantikan pada seorang wanita cleaning service yang sedang berniat mencuri barang pengunjung, namun berhasil dipergoki kakek tua penjaga kolam dan hanya menyuruhnya untuk kembali bekerja lagi. Singkat cerita, Jonah dan Brie pun keluar dari kolam renang untuk mengelap tubuh. Brie yang bahagia bertemu Jonah, ia ingin menunjukkan sesuatu pada Jonah. Namun sesuatu itu telah hilang. Ya, sesuatu itu adalah cincin yang diberikan David. Dan Brie ingin mengabari Jonah bahwa ia sebentar lagi akan menikah. Namun entah kenapa cincin itu malah berada di dalam kolam. Kilauannya nampak jelas di dasar kolam sehingga membuat Brie refleks kembali nyemplung ke dalam kolam dan mengambilnya. Tetapi cincin itu malah nyangkut di besi dan susah untuk diambil. Kemudian Jonah yang menunggu cukup lama akhirnya ikut nyemplung, tapi malah gantian rambut Jonah yang kesangkut di besi. Cukup lama mereka berdoa di dalam air dan hal itu membuat kakek tua tak melihat bahwa masih ada orang di dalam kolam karena ternyata tas mereka nyelip di kursi dan mereka sedang berada di dasar kolam yang kedalamannya 12 meter. Kemudian Pak Tua segera menutup kolam dengan tirai penutup yang terbuat dari bahan fiberglass yang pastinya keras dan susah untuk ditembus. Lalu Brie yang menyadari kolam akan ditutup seketika mencabut paksa rambut Jonah. Dengan cepat mereka berdua segera naik ke permukaan. Namun semua itu telah terlambat. Tirai telah tertutup dan Pak Tua pun telah pulang. Dari luar Pak Tua seperti mendengar sesuatu, tapi ia mengabaikannya dan segera pulang. Lalu scene berpindah pada mereka berdua. Di sini Jonah yang arogan ngamuk-ngamuk dan menyalahkan Brie atas kejadiannya. Jonah mengatakan, "Kita terjebak karena hanya sebuah cincin berlian besar yang diberikan si brengsek David." Disinilah terungkap fakta bahwa Jonah tak menyukai David dan tak terima jika Brie menikah dengan David. Jonah sudah tahu cincin itu dan yang membuang cincin Brie adalah Jonah. Brie nampak kecewa lalu kembali masuk ke kolam dan mengambil cincin tersebut. Di sini Brie tak memarahi Jonah, ia hanya tetap sabar dan malah mengajak Brie untuk jangan panik dan memikirkan sesuatu. Namun Jonah yang paranoid karena efek narkoba, ia hanya mengoceh mengungkit-ungkit masa lalu tentang ayah mereka yang tewas terbakar dan menyebabkan tangan Brie terluka.
Dan Bree mengatakan bahwa ayahnya adalah monster. Ia mabuk saat itu dan menyalakan rokok. Lalu rokok itu terjatuh ke sebuah bantal. Karena terlalu mabuk, ayah mereka tak sadar bahwa tubuhnya sudah terbakar. Bree mencoba menyelamatkannya, namun api terlalu besar sehingga membuat tangannya terbakar. Lalu kembali lagi Bree mempunyai ide di mana ia ingin mengambil besi saringan di dasar kolam. Namun Jonah malah memarahi Bree dan menganggap itu hal bodoh. Kemudian Jonah hanya mengambil papan nomor dan membelahnya, lalu digunakan untuk mengikis sebuah lubang kecil di penutup. Kayaknya percuma dah, Mbak. Singkat cerita, hari semakin larut dan mereka tetap dalam kondisi yang semakin memburuk. Kondisi Bree semakin down, tubuhnya menggigil dan terasa lemas. Ia harus segera mendapatkan injeksinya atau ia akan koma di dalam kolam. Jonah tak mempercayainya dan malah mengejek Bree. Namun Bree dengan serius menjelaskan tentang masalahnya hingga rasa sayang Jonah sebagai saudara pun muncul dan menyuruh Bree bertahan sebentar saja. Ia akan melakukan sesuatu untuk keluar. Lalu tiba-tiba lampu menyala dan terdengar langkah kaki. Ternyata itu adalah petugas kebersihan kolam renang yang di awal scene kita lihat sepertinya dia bukan orang baik-baik. Dan tiba-tiba suara telepon terdengar. Ternyata itu adalah telepon dari David, kekasih Bree yang panik karena hari sudah larut, namun Bree tak kunjung pulang juga. Lalu disusul dengan sang wanita, kita sebut saja Odette karena memang tak dijelaskan identitas di film ini. Odette yang sedang memeriksa ponsel Bree tiba-tiba dikejutkan suara minta tolong dari Bree dan Jonah. Lalu Bree dan Jonah terlihat bahagia karena ada manusia lain di luar sana dan berharap ia akan membantunya. Namun Odette malah meminta password ponsel milik Bree dengan alasan agar bisa menelpon polisi. Jonah nampak curiga akan hal itu dan melarangnya memberikannya. Tetapi karena kondisi Bree yang semakin kritis, ia pun segera memberikannya. Dan benar saja firasat Jonah, Odette bukannya membantu, tetapi malah tertawa keras dan membacakan chat David yang mencarinya, yang bertuliskan, "Kenapa kau tak pulang-pulang sayang? Aku sudah di rumah. Apa yang terjadi padamu? Apa kau diculik adikmu yang psikopat itu?" kata David. Kemudian Jonah yang mendengar hal itu semakin marah dan memaki-maki Odette dengan kata-kata mutiara yang dimilikinya. Odette lalu bercerita bahwa ia adalah mantan napi dan baru bebas dari penjara 9 bulan yang lalu dan sedang membutuhkan uang untuk membayar tagihan apartemennya. Lalu Odette pun meminta PIN ATM-nya agar ia bisa mengambil uang dan segera mengeluarkan mereka dari sana. Jonah kembali marah karena merasa mereka diperas. Namun kembali lagi kondisi Bree yang semakin kritis, ia segera memberikannya. Tetapi Odette malah pergi dari sana dan berjanji akan kembali jika uangnya sudah dipegang. Singkat cerita, waktu semakin berjalan, kondisi mereka semakin memburuk. Bree yang semakin sekarat hanya bisa bersenderan di pinggir kolam. Dan Jonah sudah putus asa. Lalu kembalilah Odette dan mengatakan, "Tabunganmu hanya $90. Bagaimana aku bisa membantumu jika uangmu hanya segitu?" Dan mengatakan, "Aku rasa aku akan meninggalkan kalian di sana untuk mati." Lalu Jonah yang marah besar akan hal itu, ia mengambil serpihan papan nomor yang digunakan tadi dan mencoba merayu Odette mendekat. Ia akan membisikinya sesuatu yang akan membuatnya kaya. Odette pun terkena rayuan dan menempelkan telinganya di lubang. Tiba-tiba dengan keras Jonah menusukkan telinga Odette hingga darah mengucur begitu deras. Kemudian Odette yang kesakitan pun berlari menuju ke ruang kontrol. Di sana ia marah dan segera menyemprotkan cairan kaporit agar mereka tak bisa bernafas. Kemudian Jonah dan Bree semakin panik. Di tengah-tengah kondisinya yang semakin memburuk, mereka tampak putus asa dan berpelukan. Lalu Odette yang mendengar hal itu, ia segera mematikan alat penyemprot dan kembali meminta imbalan kepada Bree untuk tanda minta maafnya. Lalu Bree sambil menangis mengatakan bahwa semuanya telah kau ambil, uangku, tasku, ponselku. Aku tak punya apa-apa lagi. Dan Odette meminta cincin Bree. Namun karena Bree sudah sangat lemah, ia pun segera memberikan cincin tersebut. Dan Jonah hanya bisa terdiam melihat kakaknya bersedih dan sekarat karena ulahnya, di mana ia yang membuang cincin tersebut dan menusuk telinga Odette hingga membuatnya semakin marah. Namun Odette bukannya membantu dan malah kembali menipu mereka dan meninggalkannya dengan kondisi yang semakin memburuk.
Bri semakin bersedih karena telah kehilangan semuanya dan cincin yang menjadi alasannya terjebak ke dalam kolam kini sudah raib, hilang tak berjejak. Ia hanya bisa menangis terdiam sendirian di pinggiran kolam, dan Jonah yang amat sangat merasa bersalah karena telah membuat kakaknya sengsara. Ia merasa hidupnya tak berguna, hidupnya selalu menyusahkan orang lain, dan memutuskan untuk bunuh diri dengan menggunakan serpihan yang digunakan untuk menusuk telinga Odette tadi. Bri yang melihatnya tak tinggal diam. Ia segera memeluk Jonah sembari menangis. Ia mengatakan, "Aku telah kehilangan segalanya dan aku tak ingin kehilanganmu juga. Kaulah satu-satunya yang kumiliki. Jangan tinggalkan aku. Bertahanlah." Sontak Bri pun tersadar sambil menangis. Ia mengatakan akan berjanji untuk menyelamatkan Bri. Lalu tibalah Odette yang ternyata jiwa manusianya muncul. Ia menyesal karena telah membuat mereka menunggu lama. Sambil menangis, ia mengatakan akan mengeluarkan mereka. Tetapi saat Odette berusaha membuka penutup, sandi yang diberikan manajernya salah dan tak berfungsi. Ia semakin marah karena ia tak bisa menyelamatkan mereka dan malah memutuskan untuk meninggalkan mereka karena ia tak bisa menelpon polisi. Jika ia menelpon polisi, maka polisi akan menangkapnya kembali dan memasukkannya ke dalam penjara. Dan lagi-lagi mereka dibuat kecewa oleh Odette karena dari awal mereka hanya dijanjikan akan dibebaskan. Namun semua itu hanya mimpi yang tak kunjung terjadi. Lalu Bri kondisinya semakin kritis. Ia sangat lemas hingga akhirnya koma di dalam kolam. Dan disinilah Jonah yang melihat kakaknya sekarat dan tak berdaya. Ia tak mau melihat kakaknya meninggal di dalam kolam dan segera mencari cara untuk mengeluarkannya. Lalu muncullah ide milik Bri tadi untuk mengambil besi di dasar kolam dan menghancurkan penutup tersebut. Yang awalnya Jonah menolaknya, kini ia melakukannya sendirian. Percobaan pertama, ia menyelam dan mengangkat besi tersebut, namun gagal karena besi amat kuat dan tangan Jonah merasa sakit. Percobaan kedua, ia mengambil kain penyangga kepala Bri dan kembali menarik. Namun tetap gagal karena Jonah kehabisan nafas. Lalu Jonah menatap Bri dan melihat ia sedang koma di dalam kolam. Seketika semangat Jonah muncul dan kembali mencoba mencopot besi tersebut. Cukup lama ia di dasar kolam hingga akhirnya besi bergerak dan Jonah berhasil melepasnya. Lalu ia segera naik ke kolam yang lebih dangkal dan segera memecahkan penutup tersebut hingga pecah. Raut wajah bahagia tampak muncul di wajah Jonah. Ia segera mengikis satu persatu serpihan penutup hingga membuat tangannya terluka cukup dalam. Namun ia tak merasakannya karena semangat menyelamatkan kakaknya lebih tinggi daripada rasa sakit yang ia rasakan saat ini. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari kolam. Tampak darah Jonah berceceran dan Jonah segera menyuntikkan obat milik Bri. Kemudian kondisi Bri sedikit membaik, namun masih dalam keadaan setengah tak sadar. Tetapi tak hanya di situ, tiba-tiba muncullah Odette dan menodongkan sebuah pistol ke arah mereka. Dengan menangis, Odette takut jika mereka selamat, mereka akan melaporkannya ke polisi. Dan ia tak mau lagi masuk ke penjara yang dianggapnya sebagai neraka. Tampak di sini sebenarnya Odette adalah orang baik, hanya saja ia terdesak akan tuntutan ekonomi dan memutuskan untuk bertindak kejahatan. Lalu Jonah sambil menangis, ia memohon, ia berkata, "Jangan bunuh kami, kakakku sebentar lagi akan menikah. Aku ingin melihatnya bahagia. Dialah satu-satunya yang kumiliki di dunia ini. Mohon tinggalkan saja kami, dan kami tak akan melaporkanmu ke polisi." Tampak raut wajah iba muncul di muka Odette dan ia pun akhirnya mengembalikan semua barang milik Bri, terutama cincin berlian milik Bri. Lalu Jonah segera menelpon polisi dan menyuruh Odette segera pergi. Tak lupa ia berterima kasih kepada Odette karena telah membuatnya tersadar. Dan inilah pelajaran yang bisa kita petik. Jika manusia dihadapkan pada kematian lalu diberi kesempatan untuk hidup kedua kalinya, hidupnya akan berubah 180 derajat dan akan menjadi lebih baik lagi, di mana sarapan akan terasa nikmat dan keluarganya akan terasa sangat-sangat penting bagi hidupnya. Kemudian di scene akhir diperlihatkan pada Bri dan Jonah telah mendapatkan perawatan medis dan Jonah memberikan cincin berlian milik Bri lalu berkata, "Aku telah menyelamatkanmu."
Mereka berdua tampak bahagia dan semakin dekat karena hal ini. Lalu film pun tamat. Oke semuanya, pelajaran yang bisa dipetik dari film ini: sayangilah keluargamu, jangan sia-siakan mereka, karena mereka lah satu-satunya tempatmu pulang dan mengadu. Karena benar, harta yang paling berharga adalah keluarga. Oke lah, saya harap kalian setelah nonton film ini akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tak harus mengalami kejadian-kejadian seperti Jonah dan Bri ya. Ngeri sih kalau kejadian beneran ke kalian. Dan tak lupa saya mengingatkan, jangan lupa like, comment, share, dan sampai jumpa di next video. Salam barbar.